Semuanya, kembali lagi di channel VBNR. Nah, di video kali ini aku akan mereview satu rumah yang nggak jauh dari Mataram. Nah, seperti apa sih penampakannya? Langsung aja yuk kita lihat. Nah, ini penampakan rumahnya. Dari gerbangnya aja kita udah lihat lumayan besar dan juga mewah. Nah, kita lihat langsung ke dalam yuk, coba. Ini adalah penampakan rumahnya. Jadi teman-teman tahu nggak, ini luasnya kurang lebih adalah 6,6 are atau sekitar 600 meter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa rumahnya itu benar-benar autentik gitu. Jadi kalau bisa dibilang sih ini lebih ke arah Bali gitu ya. Jadi untuk arsitekturnya dan juga ornamennya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih yang lagi cari rumah di sekitaran Mataram, mungkin ini menjadi salah satu alternatif buat teman-teman yang cari rumah di dekat Mataram, tapi nggak terlalu rame, terlalu berisik lah gitu istilahnya. Nah, seperti apa sih dalamnya? Yuk kita lihat aja. Sekarang kita sudah ada di depan rumahnya. Tepatnya kita sudah ada di depan pintunya. Yuk kita nggak usah lama-lama lagi, langsung lihat aja di dalam ada apa aja. Adalah penampakan dari ruang tamunya, cukup luas menurut aku, dan kebetulan di sini juga nantinya furniturnya kalian juga bisa dimiliki. Jadi kalian beli rumah plus juga furniturnya. Dan di ruang tamu ini juga lumayan besar. Jadi space-nya kalian bisa pakai untuk contohnya kayak naruh sepatu atau misalnya naruh pajangan ataupun misalnya naruh ada sofa lagi gitu kan. Dan di sini juga sudah ada toilet tamu yang cukup besar menurutku. Ini lumayan besar sih toilet tamunya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin nanti tamunya banyak dan lain sebagainya, itu nggak usah lagi kayak perlu ke toilet utama gitu. Jadi bisa juga pakai toilet tamu. For your information aja, jadi rumah ini tuh ada 3 kamar tidur dan juga 3 kamar mandi. Ya, dan ruangannya cukup besar semuanya gitu, walaupun lantai 1 atau cuma 1 lantai, tapi benar-benar menurut aku sih nyaman ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau disewain lagi kayak buat Airbnb atau misalnya kalian suka bikin acara nih gitu dan kalian butuh space yang besar, nah menurut aku ini juga bagus gitu. Jadi bisa dimiliki untuk pribadi ataupun bisa dikomersilkan lagi. Nah, kita lihat yuk seperti apa sih penampakan dari kamar-kamarnya. Sekarang kita mau masuk ke kamar pertama, tapi ini bukan kamar utama ya. Jadi ini kamar yang mungkin buat anak-anak. Kita lihat nih. Jadi di sini dari koridor aja kita udah ada 1 kamar yang tersedia. Nah, ini kamar anak-anaknya juga cukup besar ya. Jadi kalian kalau misalnya punya anaknya yang udah besar juga, jadi sebenarnya nggak usah khawatir gitu. Dan di sini setiap kamar itu juga sudah ada toiletnya, paling penting gitu. Jadi menurut aku ini juga yang sangat bagus juga ya buat nanti anak-anak kalian juga gitu. Jadi di sini juga langsung ada sedikit taman yang nanti mungkin kalian bisa olah lagi gitu. Nah, jadi ini ruangannya menurut aku untuk anak-anak 17 tahun juga masih bisa lah ya. Jadi nggak terlalu sempit gitu dan cukup besar sih, menurutku luas gitu. Jadi space-nya juga banyak gitu. Nah, ini tadi yang pertama, kita coba ke yang kedua. Nah, sekarang kita akan lihat ke kamar yang kedua. Nah, ini juga sama, masih kamar anak. Yang aku bilang, setiap kamar itu pasti ada kamar mandinya. Dan ini juga menurut aku space-nya besar. Dan ini kamarnya dia langsung ke depan. Aku ini kalau misalnya kalian sewain lagi juga bakalan oke banget gitu. Karena view-nya juga bagus dan ini ruangannya juga besar. Dan setiap ruangan juga ada toiletnya gitu. Dan ini toiletnya ya cukup lah ya, maksudnya untuk anak-anak gitu. Jadi nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar juga. Nah, jadi ini penampakan yang kamar kedua dan ini masih kamar anak-anak. Nah, kita akan melihat kamar yang pertama atau kamar utamanya. Seperti apa sih? Yuk kita lihat langsung. Nah, sekarang kita sudah ada di depan ruang utama atau kamar utama. Kita lihat nih seberapa besar sih. Kalau tadi kamar anak-anak aja besar, apalagi kamar utamanya. Yuk kita lihat aja. Ini
sangat besar menurutku. Kalian bisa lihat sendiri bahwa ini aja udah yang king bed gitu, dan ini masih ada space di kanan dan juga di kiri. Belum lagi di sini memang sudah ada juga lemari atau wardrobe yang bisa kalian milikin juga, karena kan memang si pemiliknya dia mau jual sekaligus dengan furniturnya. Dan pastinya di sini juga sudah ada kamar mandinya. Dan ini kamar mandinya cukup luas ya, jadi begitu kalian masuk ya, kalian udah langsung di kamar mandi, dan ini cukup besar kamar mandinya. Bagi yang perempuan-perempuan nih gitu kan, istri-istrinya nih, jadi kalian bisa sambil merias diri dan juga suaminya bisa mandi atau anak kalian juga bisa mandi kalau misalnya kalian mau mandi bareng di sini gitu sama anak-anak. Dan ini menurut aku konsepnya sangat unik gitu. Jadi bener-bener nggak ada pintu dan dia kayak di loft gitu aja. Karena ini juga lebih luas juga ya nanti, untuk kedepannya juga. Nah kalau kalian lihat juga tiap kamar itu sudah ada wastafelnya. Jadi menurut aku ini adalah detail-detail yang sangat penting gitu. Nah, ini adalah tadi yang ruangan pertama atau kamar utama. Untuk kamar utama, dia langsung menuju ke halaman belakang, yang dimana kalau misalnya kalian punya kos-kosan atau menginap juga, kalian bisa lihat dari sini nih, mereka tuh lagi pada ngapain, atau misalnya mereka butuh apapun itu, ya tinggal langsung aja gitu kan, ketok kamar kalian atau pintu untuk kamar utama ini dia langsung nyatu atau langsung ke belakang juga. Nah, kita akan lihat sekarang yang dimana yaitu ada dapur dan juga ruang tamunya. Yuk kita lihat saja yuk. Sekarang kita udah ada di dapur bersihnya gitu, ataupun di dapur ya bisa juga lah kalian bisa masak di sini, atau misalnya kamu mau dapur kotor juga ada di luar yang tadi. Nah kita bisa lihat di sini bahwa untuk kitchen setnya ini cukup kuat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau beli rumah tapi udah malas banget gitu sama urusan furniture, menurut aku ya ini udah yang paling oke banget, karena kan semuanya masih 4 tahun ya. Jadi benar-benar masih terawat dengan rapi. Jadi kalian bisa lihat di sini dapurnya lumayan besar gitu. Jadi apalagi untuk keluarga yang 4 orang, ataupun mungkin kalau misalnya ada anak kecil kalian bisa beli kursi yang untuk baby. Nah, di sini juga kita langsung ke ruang keluarga, yang dimana dapurnya menyatu dengan ruang keluarga, yang kalau misalnya kalian punya tamu atau misalnya kalian ada acara, itu nggak usah lagi deh pusing-pusing tamunya mau taruh di mana. Jadi tinggal duduk aja di sini, kalian bisa nonton TV juga, dan untuk pajangannya dan lain sebagainya. Jadi menurut aku ruangannya cukup bagus gitu. Jadi benar-benar bagus dan juga sangat family banget lah istilahnya. Jadi dan ini juga yang aku bilang tadi, furniturnya itu udah termasuk sama rumahnya. Jadi kalian bisa bayangin bahwa kalian bisa punya rumah di daerah Mataram yang nggak jauh dari Mataram, bener-bener nggak jauh dari Mataram, dan kalian udah dapet semuanya. Nah sebenarnya berapa sih harganya? Nah jadi dari orang itu dibuka dari harga 3,5 miliar. Nah ini sebenarnya nggak terlalu mahal guys. Karena apa? Karena kalian bisa lihat sendiri tadi luas tanahnya 6,6 are atau 660 meter. Terus juga luas bangunannya sekitar 400 meter, dan juga di belakang tadi ada beberapa ruangan atau beberapa bangunan untuk kalian bisa renovasi lagi. Dan misalnya kalian mau dibikin buat penginapan atau misalnya kalian mau disewakan lagi, itu juga bisa. Parkirnya juga luas. Nah itu juga yang paling penting ya gitu. Dan nggak jauh dari jalan raya juga. Nah jadi kalau misalnya kalian mau lihat atau mau menghubungi lebih lanjut, seperti aku akan cantumin salah satu kontak yang bisa kalian hubungin, dan kalian nanti bisa membuat janji dengannya, dan kalian bisa lihat langsung nih untuk apakah rumah ini udah cocok nih untuk kalian semua yang lagi nyari, terutama nih buat teman-teman yang lagi di luar negeri gitu kan. Apalagi di luar negeri kan kalian pengen nih punya rumah yang pastinya ini Lombok gitu, dan nggak jauh dari Mataram, dan Mataram juga nggak jauh dari pantai, dari laut istilahnya. Jadi kalian bisa banget punya rumah di sini walaupun kalian masih di luar negeri. Toh juga nanti rumahnya kalian bisa sewain lagi, dan di sini tuh banyak banget orang asing yang liburan. Dan pastinya kalau misalnya kalian punya kenalan yang dari luar negeri dan mau liburan ke Indonesia khususnya Lombok, ya kalian bisa rekomendasiin si villa kalian ini gitu.
gitu. Nah, mungkin sampai sini dulu untuk videonya. Kalau nanti kalian ada pertanyaan atau apapun, kalian bisa tanya di kolom komentar atau bisa ke Instagramku. Nanti aku akan cantumkan di mana lokasi dari si rumah ini dan juga aku akan cantumkan juga nomor dari yang bertanggung jawab dari rumah ini. Oke? So, sampai ketemu di video selanjutnya dan ciao!